Halo semuanya. Kita akan mulai bahas tentang statistik dasar. Ya, ini kuliah yang kedua. Kita bahas chapter yang pertama. Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang RPS, kontrak kuliah, dan kita sudah melihat gambaran satu semester ini statistik dasarnya kita mau ngapain aja. Ya, langsung kita mulai aja. Kita coba pelan-pelan. Ya, nanti kalau ada yang nggak paham, silahkan ditonton ulang atau nanti bisa ditanyakan di pertemuan kita yang secara online, ya, sesi online. Ya, nah. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas tentang statistik, sains, dan observasi. Nah, apa itu statistik? Nah, peran statistik di psikologi itu sendiri seperti apa? Jadi, ini khususnya statistik dasar dulu ya. Statistik inferensial nanti kita bahas di mata kuliah yang berikutnya. Jadi, statistik di sini itu merupakan alat bantu dan dia suatu teknik. Nah, di statistik dasar dia berfungsi untuk mendeskripsikan, mengorganisir, membuat kesimpulan dan menginterpretasi data. Itu peran dari statistik. Jadi dia membuat mengorganisir data. Kenapa harus diorganisir? Supaya data itu lebih mudah dipahami daripada hanya sekedar angka-angka saja. Lalu tentang sains, sains itu empiris. Dia diinvestigasi berdasarkan observasi. Ya, kalau di psikologi sering dikatakan kita mengamati fenomena-fenomena untuk melihat perilaku orang. Ya, jadi ilmu psikologi itu berdasarkan sebenarnya dari pengamatan dari fenomena-fenomena yang ada. Nah, jadi di sini statistik ini adalah tools, alat untuk mengembangkan ilmu psikologi itu. Jadi kita tahu yang namanya ilmu itu kan tidak statis ya, tidak berhenti sampai di situ aja. Dia berkembang terus ya, dia berkembang terus. Nah, bagaimana satu ilmu itu bisa kita katakan perkembangannya bisa atau ada yang signifikan begitu ya. Kita harus membutuhkan ilmu statistik di sini. Nah, peran sains sendiri dalam kehidupan sehari-hari ya, dia memecahkan masalah yang dihadapi oleh manusia. Ya. Saya lanjutkan. Nah, ini ada contoh. Contoh ini saya ambil, ini ada sumbernya. Ya, di sini ada sumbernya. Saya ambil, baru saya download berapa hari kemarin ya, baru saya download ya. Ini ada situsnya di sini. Saya iseng kemarin mencari data. Ya, saya cari aja data. Nah, saya menemukan di situs ini, di situs DKI, tentang berapa jumlah pengunjung museum pada tahun 2019. Nah, saya dapatkan data itu seperti ini. Ya, bisa kita bayangkan betapa membosankan kalau kita mendapatkan data seperti ini. Bahkan ketika membaca data ini sepintas kemarin saya sendiri sempat salah ini ketika membaca data yang Museum Juang ini. Saya kira tadi 45 itu jumlah pengunjungnya, ternyata di detik berikutnya baru kepala saya mengatakan oh ini nama museum gitu, bukan jumlah pengunjung. Jadi yang mau saya katakan apa? Data yang seperti ini belum secara deskriptif, belum memudahkan orang untuk memahami data. Statistik belum berperan di sini. Ini data mentah namanya. Kita kalau mau lihat, ya kalau kita mau cari gitu, jumlah pengunjung yang terbanyak di museum mana sih, yang sedikit di mana sih, ini agak pusing gitu lihatnya. Ya, agak menyusahkan. Nah, bisa dibandingkan kalau umpamanya datanya saya buat seperti ini.
Ya, walaupun datanya nggak begitu baik ini ya, ternyata ada yang mencolok itu di sini. Apa? Ternyata Museum Nasionalnya tinggi sekali. Jadi ketika saya disajikan datanya dalam bentuk diagram seperti ini, saya bisa menyimpulkan bahwa paling banyak orang Jakarta itu, atau bukan, paling banyak pengunjung museum di Jakarta itu mereka mengunjunginya museum nasional gitu. Lalu yang nomor dua banyak itu museum wayang ya, kelihatan dari sini. Yang berikutnya museum seni rupa dan, aduh saya nggak ingat tadi dan apa gitu namanya. Dan museum seni rupa dan keramik. Ya, itu nomor tiga yang banyak. Yang lainnya kecil-kecil aja. Jangan museum Juang ini yang paling sedikit atau museum Bahari paling sedikit. Ini datanya sudah lebih baik daripada data yang sebelumnya, yang ini. Tapi ya ini karena datanya terlalu jauh bedanya, ya penggambarannya juga ya sekedarnya saja seperti ini. Tapi yang mau saya katakan di sini adalah ya, ini peran statistik ya. Kalau ini data mentah seperti ini ya, kita punya data mentah ketika kita mengumpulkan data di lapangan, datanya data mentah seperti ini ya. Data ini kalau kita baca itu susah kita mencari maknanya. Tapi ketika kita mencoba mendeskripsikannya, ya dalam kasus ini kita mendeskripsikannya dalam bentuk grafik, ya ini lebih mudah kita pahami. Ini berhasil kita deskripsikan. Ya, data yang baik itu adalah ketika kita lihat gitu, kita lihat pertama kita tahu, oh dia begini, oh dia begitu gitu. Ya, dibandingkan dengan yang ini. Ya, jadi ini peran statistik. Di statistik deskripsi ya kita belajar mendeskripsikan data. Nanti selanjutnya kita melihat kita mendeskripsikan data itu tergantung dari jenis data. Ya, nanti kita bahas. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang populasi dan sampel. Ya, populasi dan sampel. Ini populasi itu secara keseluruhan ini sangat simpel. Maksudnya gini, yang namanya populasi itu secara keseluruhan sangat mudah orang mendefinisikan populasi. Ya saya kira semua kalian tahu lah apa itu populasi. Tapi yang penting kita ingat di sini, yang namanya populasi itu harus well defined, harus terdefinisikan dengan jelas. Skupnya harus jelas, besar atau kecil. Ya, di sini mau besar atau mau kecil. Ya, jadi yang paling penting kalimat kata kuncinya di sini, populasi itu well defined. Ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau umpamanya kita ingin mengetahui atau kita ingin melihat perbedaan, ya saya coba tulis di sini ya biar ingat apa yang diomongin gitu. Misalnya kita mau lihat perbedaan, misalkan perbedaan kemampuan, misalkan kemampuan bahasa Inggris. Ya, poinnya ini ya, perbedaan kemampuan bahasa Inggris. Di mana? Misalkan saya katakan di DKI. Lalu mungkin ada orang lain mengatakan dia membuat ini juga nih, topiknya sama, perbedaan kemampuan bahasa Inggris tapi misalkan di Jakarta Selatan. Ini dua-duanya well defined, ya jelas. Definisinya jelas di mana gitu. Sorry, ini kemampuan bahasa Inggris harusnya lebih diperjelas lagi ya. Misalkan siswa SMA gitu ya. Siswa SMA, saya tulis saja begini. Di DKI atau di Jakarta Selatan. Jadi ada dua perbandingan. Kalau kamu misalkan memilih yang pertama, definisi yang pertama, maka ya, ini sekaligus saya jelaskan tentang sampel. Sampel itu kan bagian dari populasi ya. Kalau ini sampel, ini skupnya itu semuanya, ini populasi ya, maka sampel itu kan bagian dari populasi. Ya. Nah, kalau kita mengatakan atau kalian mengambil yang pertama ini di DKI, ya,
maka penelitian kalian benar-benar mewakili siswa SMA di DKI. Artinya apa? Berarti di sini ada yang dari Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, termasuk Kepulauan Seribu. Bukan hanya itu aja. Berarti di sini termasuk ya yang namanya siswa SMA, berarti ada dari SMA negeri, SMA swasta, SMA internasional, ya ada yang mewakilinya. Itu kalau kalian mengambil di DKI. Populasinya jelas, sampelnya pun jelas, harus mewakili populasinya. Berbeda dengan orang lain yang membuat penelitian yang sama tentang perbedaan kemampuan bahasa Inggris siswa SMA, tetapi misalkan ngambilnya di Jakarta Selatan. Ya, kalau dia ngambil di Jakarta Selatan, dia nggak perlu tuh ke Jakarta Utara, Jakarta Timur, nggak perlu. Ya, cukup mengambil ya perwakilan atau yang mewakili ketika mengambil sampel maksudnya cukup mewakili beberapa SMA yang ada di Jakarta Selatan. Tentu saja termasuk kalau di Jakarta Selatan berarti ada SMA swasta, SMA negeri, dan ada juga sekolah internasional. Gitu. Jadi maksudnya jelas ya, harus well defined. Jadi kalian tidak bisa membuat satu populasi, kalian mengatakan populasinya apa? Oh, populasi dari penelitian saya adalah siswa SMA. Itu nggak jelas, nggak well defined. Siswa SMA yang mana nih? Ya, apakah siswa SMA di satu sekolah aja? Itu bisa juga, ya. Tapi kalau kalian nggak tulis nggak jelas. Kalau cuma satu SMA saja, kalian bisa mengatakan melihat perbedaan kemampuan bahasa Inggris siswa SMA misalkan di sekolah X misalkan. Lihat apakah ada perbedaan kemampuan antara misalkan laki-laki dan perempuan ya di SMA X. Itu jelas juga. Jadi sekali lagi yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa ketika mendefinisikan populasi itu harus jelas, tidak boleh ambigu. Nggak boleh orang bertanya-tanya, ini maksudnya apa ya gitu, nggak boleh. Ya, harus clear semuanya. Nah, ketika populasi kamu ini clear, maka sampel mengikuti. Ya, maka si sampel mengikuti. Kalau tadi kalau tadi dia di DKI, ya sampelnya juga mewakili DKI. Tapi kalau populasinya cuma misalkan Jakarta Selatan, ya maka sampelnya ya cukup siswa-siswa yang ada di Jakarta Selatan. Atau mau lebih sederhana lagi, misalkan di suatu sekolah gitu, ya di sekolah A, maka sampelnya ya udah di sekolah A. Itu pun sering diperjelas lagi, misalkan siswa kelas berapa yang dimaksud. Jadi benar-benar di sini terdefinisikan dengan baik gitu. Ya, itu tentang populasi dan sampel. Nah, sekarang kita lihat populasi sampel. Ya, ini kita lihat di sini. Kita lihat diagram ini. Ya, saya nggak tahu nih kursornya kelihatan apa enggak. Semoga kelihatan dah. Ya. Yang paling atas ini ya, populasi. Populasi itu adalah semuanya, semua yang menjadi ketertarikan dalam suatu studi. Ya, atau semua yang terdefinisikan di dalam satu studi tadi. Sampel itu dipilih dari populasi. Sampel ini menjadi partisipan dalam satu riset. Ya. Sebenarnya di statistik dasar kita baru melakukannya setengah ini yang di kanan ini. Ya, saya tadi ke kanan ya, saya nggak tahu nih tadi kalian bisa lihat kursor apa tidak, semoga bisa lihat di rekamannya. Kalau nggak bisa lihat makanya saya beritahu, yang saya lihat ini adalah yang di kanan. Jadi saya ulang, populasi itu seluruhnya, lalu sampel itu dipilih dari populasi yang ada. Nah, sampel inilah yang kita lakukan penelitian. Jadi kita meneliti sampel.
Atau dengan kata lain ya, sebenarnya sampai sini ini StatDas ya, statistik dasar. Selanjutnya ya yang di kiri ini sudah pekerjaannya statistik inferensial. Apa pekerjaannya statistik inferensial? Sampel yang kita gunakan ini dalam penelitian kita itu diperiksa secara statistik. Apakah kita bisa melakukan generalisasi atau tidak? Atau nanti bahasa statistiknya adalah apakah dia signifikan atau tidak terhadap penelitian itu. Maksudnya kira-kira begini. Sebentar saya coba. Ini ternyata saya bisa menulis di sini ya. Saya coba tulis saja. Saya kasih contoh. Misalkan begini. Kita punya populasi. Misalkan populasi anak-anak usia di bawah 6 tahun atau usia 5 sampai 6 tahun di DKI yang mengalami gangguan berbicara, misalkan gangguan verbal. Ya, saya sebut aja itu. Jadi itu populasinya. Ini populasinya ya, yang anak-anak yang mengalami gangguan verbal ya. Terus kita nggak mungkin dong ngumpulin seluruh populasi itu untuk kita teliti ya, itu nggak mungkin. Jadi kita mengambil sampel. Sampelnya berapa? Misalkan ada 30 anak. Yang 30 anak ini kita treatment. Kalian sebagai psikolog, kalian treatment dia. Kalian treatment dengan melakukan misalnya terapi apa saya nggak tahu. Misalkan terapi bermain atau terapi ya, atau ada macam-macam terapi begitu ya. Anak-anak diminta beraktivitas, apa-apalah gitu ya. Jadi anak-anak ini orang melakukan treatment, psikolog melakukan treatment terhadap 30 anak ini. Jadi sampai di situ ini kita baru yang ini nih. Ya, tadi kan kita ke kanan ini kan, dari populasi kita ambil sampel. Kita punya sampel, kita lakukan treatment ya dalam satu riset. Kemudian sebentar. Tadi saya bilang StatDas itu sampai sini ya, ini StatDas. Yang ke sini ini gunanya ini StatInfer udah nih. Walaupun agak bingung saya jelaskan aja sedikit. Saya melanjutkan lagi nih. N sama dengan 30 dilakukan treatment, kita lakukan terapi. Ya, entah terapi bermain, terapi apalah gitu tadi ya. Nah, setelah kita lakukan terapi, kita lihat bagaimana dengan kemampuan 30 anak ini. Apakah sekarang kemampuan verbalnya meningkat? Berbeda dengan dia sebelum diterapi. Kalau iya, berarti kita katakan terjadi perbedaan yang signifikan. Akibatnya apa? Akibatnya treatment kita yang signifikan ini, dia bisa membuat satu populasi yang baru lagi. Populasi baru ini apa? Populasi yang anak-anaknya yang kemampuan verbalnya sudah meningkat, sudah lebih baik, sudah ditreatment. Jadi inilah pola ya, di sini sebenarnya kita hanya membahas pola dari populasi ke sampel ya, kita lakukan treatment dalam satu studi, kemudian ya dia bisa menjadi populasi yang baru lagi. Kenapa bisa jadi populasi yang baru lagi? Karena di statistik inferensial ya, statistik parametrik kita boleh melakukan generalisasi. Ya, ini. Itu penjelasannya. Kalau tidak jelas, dicatat dulu. Nanti ketika kita ketemu online, silahkan ditanyakan. Saya lanjutkan. Ada istilah parameter dan statistik. Ya, ini sebenarnya agak mirip. Cuman perbedaan yang krusial adalah parameter ini adalah notasi untuk populasi, istilah untuk populasi. Sementara statistik itu sampel. Jadi
si parameter ini, sebentar, ya, dia parameter ini untuk populasi, sementara statistik itu untuk sampel. Kalau begitu, kalau kita membedakan, berarti dalam notasi dia pun juga berbeda. Ya, misalkan min, ya, min itu rata-rata di parameter atau di populasi kita kasih notasi ini. Di sampel kita memberi notasi M, atau ada juga yang membuatnya X bar. Ini notasi untuk rata-rata. Ya. Lalu ada variance. Ya, variance itu kalau di populasi kita beri lambang tau square. Kalau di sampel kita beri lambang S kuadrat. Silahkan dicatat ya ini ya. Kalau proporsi, ya proporsi itu kita nggak bahas sih di populasi. Yang kita bahas ini nih koefisien regresi. Koefisien regresi ini di populasi dia R besar. Kalau di sini di sampel kita beri notasi R kecil. Ya, begitu. Koefisien regresi dan koefisien korelasi ini mirip, nanti kita bahas ini di bagian akhir dari Statdas. Ya. Sekarang yang perlu kalian perhatikan dulu adalah ini notasi ini khususnya tentang rata-rata, varians, ini yang banyak kita pakai sekarang. Jadi yang saya kotakkan ini nih yang penting nih. Yang ini harus tahu. Jadi kalau nanti kita dapat kasus gitu, dapat soal kadang nggak kasih tahu, nggak bilang ini sampel, ini populasi, enggak. Kalian bisa artikan sendiri dari notasinya, ya dari lambangnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau umpamanya di soal diberitahu ini populasi, min populasi, berarti kalian harus pakai notasi mu. Tapi ketika soal mengatakan ini adalah min sampel, berarti kita memakai M atau memakai X bar. Di buku Gravatar umumnya mereka memakai M. Ya, sesekali ada juga notasi X bar muncul di situ. Nah, sekarang kita lihat tentang, ini saya sambil buka buku juga. Apa statistik deskriptif dan statistik inferensial? Statistik deskriptif ini lebih pada untuk membuat kesimpulan, mengorganisir, dan menyederhanakan data. Contohnya seperti tadi, contoh data museum tadi, itu kita mesti menyederhanakan data, mengorganisir. Ya, apa gunanya kita organisir supaya data itu lebih mudah kita pahami? Ya, daripada hanya sekedar data saja, daripada sekedar data mentah maksudnya. Sementara di statistik inferensial ya, di sini kita nanti mau melihat apakah ada perbedaan, ya, apakah ada perbedaan yang signifikan tidak dari suatu treatment. Jika ada, maka kita bisa lakukan generalisasi. Kalau tidak, ya sudah, tidak bisa dilakukan apa-apa karena treatmentnya tidak berhasil. Ya, contohnya tadi kalau kita mau mentreatment anak usia 6 tahun, mau treatment kemampuan verbalnya, tapi ternyata treatment kita tidak berhasil, ya kita nggak mungkin lakukan generalisasi gitu kan. Ya sudah, sekedar itu aja gitu. Next saya lanjutkan. Oh, ini contoh. Kita mengambil populasi. Jadi, mengambil sampel dari populasi. Ini ada contoh di buku Gravatar saya ambil. Ya, nanti kalau umpamanya dia agak berbeda sedikit angkanya atau apanya, saya nggak ingat di e-book kalian itu, tapi pada prinsipnya sama.
Misalkan ini populasinya 1000 students. Rata-rata usianya 21,3 tahun. Ya, di sini ada rata-rata IQ-nya. Ini rata-rata populasi ada 112,5, 65% perempuan, 35% laki-laki. Ya. Nah, apa masalahnya ketika kita mengambil sampel? Masalahnya adalah akan terjadi yang namanya sampling error. Sampling error itu apa? Sampling error itu adalah perbedaan dari sampel atau perbedaan antara sampel dengan populasinya. Itu harus kita terima, ya. Setiap kita mengambil sampel pasti terjadi sampling error. Lalu kalau ada error lalu gimana gitu kan? Ya, yang kayak begini ya ini memang suatu keterbatasan dari ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena kita tidak mungkin bekerja dalam populasi. Ya kalau kita umpamanya mengatakan saya mau melihat apakah ada perbedaan yang signifikan tentang pendapatan karyawan bank A dengan bank pegawai bank B misalkan yang bekerja di bank A atau di bank B. Apakah kita mau mengambil bank A ini yang seluruh Indonesia, bank B ini ambil seluruh Indonesia, ya bisa nggak selesai-selesai pekerjaan kita. Jadi memang dalam statistik biasanya orang bekerja dalam sampel. Jadi di sini sampel, misalkan ini ambil sampel yang pertama. Sampel yang pertama ini diambil 5 orang gitu ya. N-nya sama-sama 5. Sampel yang kedua juga nggak sama-sama ngambil N5. Ya. Sorry tadi saya lupa sebutkan. N kecil ini untuk notasi sampel, N besar ini untuk notasi populasi ya. Jadi sampel 1 ini 5 orang, sampel 2 5 orang, sama-sama 5 orang. Di sini ada rata-rata usia 19,8, sini 20,4, padahal di populasinya 21,3. Ada perbedaan. Ya, itulah yang kita sebut dengan nama sampling error. Ada perbedaan, pasti ada perbedaan. Nah, nanti bagaimana cara meminimalis error itu, bagaimana cara meminimalisnya, itu ada lagi tuh teknik perhitungannya. Hari ini ya, pada pertemuan ini yang harus kita pahami dulu adalah bahwa setiap kita mengambil sampel pasti terjadi perbedaan dengan populasinya. Ya, pasti ada bedanya. Nah, tapi itu bisa kita minimalis sampling error ini. Gimana cara kita meminimalis? Ya, saya kembali ke contoh saya yang tadi. Misalkan tadi saya katakan populasi penelitian saya adalah siswa SMA di DKI. Cara saya meminimalis sampling error adalah ketika saya mengambil sampel, maka saya betul-betul mewakili 5 daerah yang ada di DKI. Sorry, 6 ya. Barat, Utara, Selatan, Timur, Pusat, Pulau Seribu. Kepulauan Seribu ada 6, benar-benar mewakili 6 daerah ini, 6 wilayah maksudnya. Ya, kita nggak boleh saya mengatakan populasi saya DKI, tapi saya ngambil sampelnya cuma yang di dekat-dekat rumah aja lah gitu, yang di Jakarta Barat misalkan. Ya, nggak bisa kayak gitu. Kalau kamu lakukan kayak begitu, seperti itu, maka error yang terjadi akan sangat besar sekali. Ya, jadi sampling error ini bisa kita minimalis dengan cara kita mencari sampel yang sangat mirip dengan populasinya. Itu yang bisa kita lakukan. Lalu saya lanjutkan di sini tadi perbedaan usia, perbedaan IQ, komposisi laki-laki dan perempuannya ada bedanya. Ya. Ini harus kita terima bahwa memang ada sampling error. Di sini ya memang ada, jadi sampling error itu apa? Sampling error itu adalah perbedaan
Ya, dispersion. Perbedaan antara sampel dengan populasinya, dengan parameter populasinya. Jadi yang namanya sampel itu ya, namanya sampel uh, kecil sekali yang namanya sampel itu tidak berbeda dengan populasinya. Ya, kayaknya hampir apa ya, mission impossible lah. Itu hal yang nggak mungkin terjadi. Jadi ini yang harus kita pahami. Maksudnya ini nanti akan menjadi keterbatasan dari ilmu statistik itu sendiri. Ya, tapi ini nanti bisa diatasi dengan ada caranya. Nah, lalu di sini kita akan membahas lagi sebentar, saya lihat buku. Oke. Statistik inferensial. Statistik inferensial, ini penjelasan tentang statistik inferensial ya. Ya, jadi dalam statistik inferensial ini kita mengambil sampel secara random. Jadi sampel itu secara random maksudnya setiap partisipan itu punya kemungkinan yang sama untuk dipilih. Jadi kalau umpamanya kalian mau melakukan penelitian atau mau mengetahui apakah ada korelasi antara IPK dengan tes hasil masuk atau TPA begitu ya dari teman-temanmu atau pada angkatanmu ya, angkatan misalkan satu angkatan deh, saya sebut aja misalkan angkatan 2018 ya, Fakultas Psikologi Atmajaya. Kalau umpamanya kita mendefinisikan populasinya seperti itu, mahasiswa psikologi, maka semua mahasiswa psikologi punya kemungkinan yang sama. Ya, semua mahasiswa psikologi angkatan 2018 punya kemungkinan yang sama untuk dipilih atau dikumpulkan datanya. Jadi nggak bisa tuh, misalkan kalian katakan gini, saya disuruh ngumpulin data, udahlah 30 gampang lah ya, saya kumpulin aja data dari teman-teman saya nih, teman-teman sekelas saja nih, atau yang dekat-dekat aja sama saya, ya nggak bisa seperti itu. Ya, Fakultas Psikologi di Atmajaya, ada kampusnya di BSD, ada kampusnya yang di Semanggi. Semua orang punya kemungkinan yang sama. Kalau kamu hanya mengambil orang yang di sekitarmu, ya, maka itu tidak dipilih secara random namanya. Ya, jadi dalam statistik inferensial, setiap partisipan itu harus dipilih secara random. Ya, harus punya kemungkinan yang sama untuk dipilih. Ya. Supaya dia bisa mewakili populasinya. Nah, ini gambaran yang ada di apa yang orang lakukan di statistik inferensial gitu. Ya. Jadi ini ada populasi siswa grade 1 ya. Lalu ini dilihat tentang ya test score student. Oke, jadi ini ada sampel ya, sampel A, sampel B. Ada dua sampel, sampel A, sampel B. Terus kita mau melihat ini metode pengajarannya juga berbeda ya. Ini metode A, metode B gitu. Ini mau dilihat apakah ada perbedaan metode antara sampel ini, berbeda apa enggak. Ya, kita lihat. Ini, nah, yang di sini, ini data mentah namanya. Yang ini namanya statistik deskriptif. Ya, statistik deskriptif. Jadi statistik dasar itu perannya sampai sini nih, sampai menggambarkan, mendeskripsikan, mengorganisir. Ya, perannya sampai sini.
Kalian bisa lihat, kalau angka-angka ini kita lihat aja, kita pelototin seperti itu, ya mumet-mumet ya, nggak tahu apa mau bilang apa data ya, sudahlah tuh cuman data aja gitu ya. Tapi tapi ketika kita melihat seperti ini kita tahu nih, oh ini sampel A, ini sudah ada nih, sudah dicari pula nih average-nya, rata-ratanya. Rata-ratanya 76, ini rata-ratanya 71. Wah, kalau dituliskan seperti ini kita langsung punya kesimpulan, oh ternyata ini yang metode A ini lebih baik ya nilainya daripada metode B. Statistik deskriptif tuh sampai situ aja. Berikutnya, peran statistik inferensial. Nanti yang kita pelajari di mata kuliah berikutnya. Statistik inferensial mau melihat apakah angka 76 dan 71 ini berbeda secara statistik atau tidak. Atau dengan kata lain, perbedaannya itu signifikan atau tidak. Kalau secara kasat mata 76, 71 ya beda lah gitu ya kan. Tapi dia berbeda secara signifikan atau tidak, nah itu butuh nanti yang namanya uji statistik. Ada aturannya lagi, ada step-stepnya lagi gitu. Ini kira-kira gambaran yang kita pelajari di statistik. Ya, statistik dasar itu sampai yang step yang kedua. Saya lanjutkan. Sorry, kayaknya kepencet. Oke. Ada macam-macam istilah lagi di sini. Scientific, ilmu itu dia harus objektif, ya. Jelas itu ilmu harus objektif. Yang berikutnya ada istilah variabel. Saya kira kalian tahulah variabel itu apa. Variabel itu sesuatu yang bisa diganti-ganti gitu kan. Misalkan kalau dulu di matematika orang mengatakan Y sama dengan 3X tambah 5. X ini variabel, Y ini variabel. X ini variabel bebas. Saya bebas ganti X-nya. Kalau saya ganti X-nya dengan 1, saya ketemu Y-nya 8. 8 ini variabelnya terikat. Dependent. Yang ini variabel independent. Ya, ini dependent. Depend on X ini. Kalau saya ganti X-nya dengan 25, ya Y-nya sama dengan 3 kali 25, 75, 80. Ya, X dan Y ini variabel. 5 ini konstanta, nilainya tetap. Ya, saya kira kalian tahu itu. Saya lanjut saja. Dalam statistik ada bermacam-macam metode ya, antara lain nanti yang juga akan kita bahas di statistik dasar ini itu namanya metode korelasi. Metode korelasi ini dia bekerja atas dasar hubungan antar variabel. Ya. Dalam metode korelasi ini tidak ada variabel yang dimanipulasi, variabelnya datanya apa adanya. Misalkan tadi kalau kita mau mencari korelasi antara IQ dengan IPK, ya datanya apa adanya aja, data IPK kalian dikumpulkan, data IQ dikumpulkan, terus kita lihat ada korelasinya apa enggak. Berbeda dengan eksperimen. Dalam eksperimen biasanya ada satu atau beberapa variabel yang dimanipulasi. Ya, lalu untuk melihat apakah ada dampaknya terhadap variabel yang lain atau tidak. Contohnya misalkan saya ingin tahu apakah ada pengaruh antara warna dinding, ya warna dinding misalkan warna dinding dengan hasil belajar atau dengan ya misalkan di kelas gitu ya, di kelas. Saya ingin tahu. Jadi saya punya dua kelompok begitu, dua kelompok mahasiswa ya. Saya tulis di sini aja ada spesial, ada dua kelompok mahasiswa. Kelompok A ini kelompok B. Ini dindingnya ini saya cat hitam. Yang ini biasalah putih. Ya. Ini kelas A, ini kelas B. Saya kasih soal yang sama.
Terus saya mau melihat hasilnya bagaimana. Apakah warna hitam dan warna putih ini mempengaruhi atau tidak? Itu artinya ada variabel yang saya manipulasi. Apa yang dimanipulasi di sini? Warna dinding. Apa variabel yang tidak saya manipulasi yang kita sebut dengan nama variabel dependent? Ya, hasil tes tadi itu. Warna dinding di sini adalah variabel independen. Ya, suka-suka saya mau ganti hitam, putih, merah gitu ya. Terserah suka-suka aja. Gitu. Jadi itu di eksperimen. Kalau dikorelasi enggak, dikorelasi datanya apa aja, apa adanya aja gitu. Tidak ada yang diubah-ubah. Saya lanjutkan. Variabel, ada variabel independen, ada dependen. Tadi saya sudah sebutkan, saya nggak bahas lagi. Nah, ada satu variabel yang di buku tidak dijelaskan, tapi saya ingin menjelaskan. Namanya confounding variable. Confounding variable ini adalah variabel yang tidak bisa kita kontrol, tapi dia mempengaruhi hasil. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalkan ini satu pengajaran begitu ya, satu pengajaran ya nggak tahu lah sebut aja lah mata kuliah statistik gitu. Ya, mata kuliah statistik sebenarnya di mata kuliah ini ada dosen yang metodenya ya ngajar aja gitu. Ya kayak saya ngajar aja. Ada dosen yang mengajar lalu ngajak kalian ke lab. Misalkan ada mata kuliah yang kayak gitulah, butuh ke lab. Ya selain ngajar dia butuh ke lab. Terus kita mau lihat ada perbedaan nggak sih antara metode ini dengan ini? Antara metode A dan metode B, kita mau lihat ada bedanya nggak? Ini independent variable. Dependent variabelnya apa? Hasil ujian. Ya, ini hasil ujian. Nah, di tengah-tengah di sini ada confounding variable, variabel yang nggak bisa dikontrol. Apa yang nggak bisa kamu kontrol? Pengajarnya. Ya, kita tahu banyak orang yang kadang-kadang gitu ya lihat muka pengajar itu udah nggak enak, udah nggak mau, udah males gitu. Itu mau nggak mau itu adalah dia mempengaruhi hasil. Jadi bukan cuma tekniknya aja. Jadi jadi sebenarnya yang namanya variabel itu ada variabel independen, ada variabel dependen. Di tengah-tengah itu ada variabel yang secara tidak langsung mempengaruhi hasil. Itu yang kita sebut dengan confounding variable. Jadi nggak mutlak ini adalah karena metodenya. Ada hal-hal lain, itulah yang mau saya bahas tadi. Ya, saya kembali. Lalu ada istilah lain yang namanya quasi eksperimen. Ini eksperimen yang tidak dimanipulasi, yang tidak bisa kita manipulasi apa gender gitu ya, laki-laki, perempuan, kita nggak bisa manipulasi. Apalagi misalkan waktu sebelum dan sesudah treatment, ya sebelum kamu terapi orang, misalkan tingkat stresnya sekian, setelah diterapi tingkat stresnya sekian, itu time, ya variabel waktu di sini itu tidak bisa dimanipulasi. Ya, ini yang kita sebut dengan kalau di variabel namanya quasi independent variable. Ini hanya masalah penamaan saja. Tidak banyak dipakai. Yang kita banyak pakai di sini IV dan DV. Independent variable dan dependent variable. Ini ada contoh. Contoh eksperimen, ya. Ada orang diminta ini variabel 1, coba kita lihat ini kasusnya apa. Dia diminta menghitung uang atau menghitung kertas kosong. Ini independent variabelnya. Ya. Dependent variabelnya hasilnya.
Nggak tahu lebih bersemangat mana orang, ngitung uang atau ngitung kertas kosong? Apakah ada bedanya nggak? Kan sama-sama kertas sebenarnya. Ya, ini contoh-contoh riset yang mungkin bisa kita lakukan gitu ya. Di psikologi banyak. Ini contoh lain ya. Ini gender tadi yang tidak bisa kita manipulasi ya, quasi independent variable ini di atas ini ya. Ini saya tandain. Ini tidak bisa dimanipulasi ya. Terus ini variabel dependennya. Ini adalah kemampuan apa dia bilang, otes verbal. Jadi kalau kita mau melihat apakah ada perbedaan kemampuan verbal antara laki-laki dan perempuan di sini, ya dalam kasus ini, ya datanya bisa seperti ini. Lalu ini quasi independen yang ini yang tidak dimanipulasi juga, misalkan waktu sebelum terapi, ya sebelum terapi dan sesudah terapi. Nah ini tingkat depresinya ini dependent variable, ya ini contoh. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang penting di pertemuan kita yang pertama ini, yaitu tentang skala pengukuran. Skala pengukuran ini harus tahu, ya, nggak boleh salah. Kalau ini salah, ini mempengaruhi cara kalian melaporkan suatu data. Ya, kita lihat satu-satu. Nominal. Nominal itu apa? Ya, nominal itu ya kita mengkategorikan, kita memberi nama nominal. Ya, misalkan apa ya kita memberi nama, ini hanya penamaan saja, di nominal tuh hanya penamaan saja ya. Nanti kita lihat ada tabelnya, ini saya secara singkat saja. Ordinal, order di sini ya, order atau sebentar, yang banyak dipakai di statistik itu adalah yang ordinal. Ordinal banyak, sorry, maksud saya begini, tadi kan ini nominal. Nominal ini tidak terlalu banyak kita pakai. Ordinal ini banyak kita pakai, terutama di statistik parametrik. Ya, maksudnya tadi begitu. Ordinal ini bahasa sehari-harinya ranking. Ada orang ranking 1, ranking 2, ranking 3, 4, dan seterusnya. Ini ranking, ya, ranking. Ranking ini berdasarkan dari skor. Orang yang ranking 1, ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kalian ada orang yang skor statistiknya misalkan 100 gitu, dia ranking 1. Yang berikutnya misalkan 98, itu ranking 2. Yang ranking 3 misalkan 70, yang di sini misalkan 50. Apa yang terjadi di ranking ketika kalian meranking data? Kalian cuma bicara si A ranking 1, si B ranking 2, si C ranking 3, dan seterusnya. Ketika kita hanya melaporkan ranking, berarti kita sudah menghilangkan informasi penting tentang data itu. Apa informasi pentingnya? Data yang sebelum kita ranking, data aslinya itu kan seperti ini. Ketika kalian hanya menyebutkan ranking, kita ternyata tidak tahu bahwa ranking 1 dan 2 itu bedanya tipis banget. Ranking 2 dan 3 itu bedanya jauh. Kita nggak tahu. Kita cuma menyebut si A1, ranking 1, si B ranking 2, si C ranking 3, dan seterusnya. Ini keterbatasannya ketika kita meranking. Intervalnya tidak equal, tidak sama. Interval apa? Antar ranking ini. Kita nggak bisa melakukan pengurangan di ranking. Ya, ranking 2 kurang ranking 1, nggak bisa. Ya, nggak bisa kita lakukan hitung-hitungan pengurangan. Ya, di nominal tadi juga nggak bisa ya. Kita cuma pemberian nama aja.
ya, ukuran baju X apa gitu. Itu nggak bisa, hanya penamaan saja. Misalkan gini, di nominal hotel, kamu kamar berapa? Saya menginap di kamar 1507. Ada temanmu menginap di kamar 1608. Apakah ini urutan atau ini kamar yang 1500? Enggak juga. Ini biasanya nih lantai berapa, kamar berapa begitu. Ini hanya nama aja gitu, di label aja gitu. Gitu. Itu nominal. Ini ordinal ya. Kemudian saya lanjutkan interval. Nah, ini penting. Data interval. Dia tidak mempunyai nilai absolut. Ya. Tidak punya nilai absolut. Order dan jarak itu sangat berarti. Artinya apa? Dia punya equal interval. Jadi misalkan kalau saya katakan 10, 15, lalu ada orang mengatakan 20, 20 atau ya 20, 25. Ini kalau saya kurangkan, ini sama artinya. Ini interval. Ya. Lalu ada istilah lebih besar, dari, lebih kurang, dari gitu. Itu ada ini di interval. Ada skala interval. Skala rasio. Skala rasio ini yang lebih lengkap lagi. Lengkapnya apa? Dia memiliki segala sifat yang ada di skala interval plus dia punya nilai nol mutlak. Ya, apa itu nilai nol mutlak? Ya, nah di sini ada contoh nanti ini nilai nol mutlak. Nilai nol mutlak contohnya apa? Misalkan kalau kecepatan itu masuk dalam rasio. Kalau kalian mengatakan kecepatannya nol, ya berarti memang tidak ada kecepatan. Tapi kalau umpamanya suhu, itu bukan skala rasio, tapi dia skala interval. Kalau kalian mengatakan suhunya nol, ya temperatur udara 0 derajat Celcius, ini bukan artinya sedang tidak ada suhu. Ada suhu, tapi ukurannya adalah 0 derajat Celcius. Ya. Ini perbedaan antara interval dan rasio. Jadi rasio ini memiliki segala sifat yang ada di interval plus dia punya nilai nol mutlak. Semua operasi statistik bisa dilakukan pada skala interval rasio. Bisa dilakukan tambah, kurang, kali, bagi, akar, bisa. Di skala ordinal, kita tidak bisa mengalihkan ranking. Ranking 2 kali ranking 3 itu samakah dengan ranking 6? Ya, nggak bisa kita katakan begitu. Nggak ada artinya. Apalagi di nominal. Di nominal ini penamaan. Apa yang sering orang namakan? Misalkan, yang paling sering itu suku bangsa misalkan. Di Indonesia kita tahu banyak suku bangsa. Kalau dalam riset gitu kita sering mengcoding. Misalkan orang Batak kita kasih rank 1 gitu. Orang Jawa 2, orang Minang 3 misalkan gitu. Ini pelabelan, nah, diberi label secara nominal. Apakah kita bisa lakukan Batak tambah Jawa jadinya Minang? Nggak bisa. Ya, nggak bisa, tidak ada operasi matematika yang bisa kita lakukan. Nggak bisa ditambah, kurang, kali, nggak bisa. Ya, ordinal juga nggak bisa. Nah, ini di statistik dasar. Ya, saat statistik dasar kita banyak bicara sampai interval rasio. Nanti di statistik inferensial sebagian besar ya 70% topik kita itu tentang interval rasio. Nanti 30%-nya tentang skala ordinal di statistik non parametrik ya.
Ini tentang skala pengukuran. Semoga paham maksudnya. Nah, saya lanjutkan tentang discrete dan continue variabel. Ada variabel discrete, ada variabel continue. Cara membedakannya gampang sekali. Variabel discrete itu adalah variabel yang kita dapat dengan cara mengcounting, menghitung. Contoh yang sederhana, kalau saya katakan, kamu bersaudara berapa orang? Ya, kamu pasti tahu. Saya menyebut misalkan 3 orang. Dari mana kamu dapat 3? Saya hitung 1, 2, 3. Atau contoh lain, kalau umpamanya kita dalam satu ruang pertemuan begitu, ya, saya minta tolong dong ketua kelas, coba hitung ini berapa orang yang hadir, ada berapa? Ketua kelas mulai 1, 2, 3, 4 dihitung gitu ya, itu datanya discrete namanya. Yang kita dapat dari kita menghitung. Sementara data yang continue itu kita tidak dapat dari menghitung. Contoh, jarak Jakarta Bekasi, siapa yang mau ngitung 1 kilo, 2 kilo, nggak ada, tinggal lihat aja speedometer gitu ya, berapa jaraknya dikira-kira aja lah gitu. Ya, saya nggak tahu juga berapa jaraknya, mungkin 40 kilo mungkin gitu. Ya. Contoh yang lain, orang mengukur berat badan, itu variabel continue. Nggak ada kan kamu mengukur berat badan, timbangannya 1, 2, 3, nggak mungkin gitu. Ya. Mengukur tinggi badan juga, kamu berdiri tegap, terus diukur, dilihat di situ. Oh, berapa tingginya? Ya, 160, berapa gitu misalkan. Ya, 160 lah nih. Ya, kalau data continue ini kadang-kadang masih bisa diperdebatkan karena nggak fix gitu ya. Nggak mungkin juga kamu mengukur tinggi badan 1 cm, 2 cm, 3 cm, nggak mungkin. Ya. Jadi itu perbedaan discrete dan continue. Nah, di continue ini ada yang namanya real limits. Misalkan nih data 150. Misalkan tinggi badan kamu 150, apakah persis 150 ketika dihitung? Kadang kita masih berdebat juga, sok-sok mau cari nilai eksak gitu kan. Mungkin katakan, enggak, ini bukan 150, ini 149,5. Atau ada yang mengatakan 150,5. Artinya apa? Kalau nilainya itu sekitar 150, biasanya batas bawahnya itu ini dikurang setengah, batas atasnya tambah setengah. Jadi intervalnya antara itulah gitu. Antara 149,5 dan 150,5. Ya, itu tentang data yang continue. Nah, selesai materi bab 1, chapter 1. Saya kira ini cukup pertemuan hari ini ya, yang cukup yang saya rekam ini. Nanti silahkan setelah ini ada yang mau ditanyakan, silahkan di kelas. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.